Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal P3K untuk guru prioritas 2 dan prioritas 3, di mana di video kali ini kita akan bahas soal SJT, kemudian wawancara dan juga manajerial. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Di sini adalah sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu titik-titik. Apakah A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, yang D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, yang E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, di dalam soal SJT atau Situational Judgment Test, namanya juga Situational Judgment Test. Maka, di dalam memilih jawabannya, kita harus menyesuaikan situasi yang ada di dalam soal yang diberikan. Nah, kita cari situasi di dalam soal ini, yaitu situasinya adalah bahwa di sini banyak sekali siswa mengalami kesulitan menjawab soal dikarenakan materinya itu belum diajarkan atau materi yang diberikan soalnya itu seharusnya nanti diberikan pada pertemuan berikutnya. Nah, maka ketika kita menyusun soal, baik itu soal tes pilihan ganda, esai, isian singkat dan seterusnya, maka kita harus bagaimana? Nah, apa yang harus kita perlu perhatikan di dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi? Yang A, soal harus sesuai dengan indikator. Yang A kita akan simpan, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pelajari. Yang B, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Memang benar, tetapi untuk jawaban B ini, karena dia tidak sesuai dengan situasi di dalam soal ini, di mana soal yang diberikan itu seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Nah, maka untuk jawaban B ini kurang tepat. Kalau yang B ini, kalau masalahnya nanti terkait dengan soal yang ditulis dengan tidak jelas atau tidak dipahami maksud dari soal tersebut. Nah, itu kalau pilihan jawaban B. Kemudian jawaban C, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, homogen dan logis ini terkait dengan pilihan jawaban yang lebih ke berpikir hot, Bapak Ibu. Jawaban C ini tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal atau apa yang ada di dalam situasi soalnya, Bapak Ibu. Jadi tidak terkait dengan kesulitan siswa pada saat menjawab soal yang seharusnya nanti diberikan pada pertemuan berikutnya. Maka jawaban C ini kita akan eliminasi. Kemudian untuk jawaban D, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Ini juga kita akan eliminasi karena tidak sesuai dengan situasi yang ada di dalam soal. Di mana situasi di dalam soal adalah siswa diberikan soal yang seharusnya soal tersebut diberikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang E, butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini otomatis salah besar Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini situasinya adalah guru itu tidak memperhatikan materi yang disajikan di dalam soal. Nah, maka yang perlu kita lakukan ketika kita menyusun soal, maka soal tersebut harus kita sesuaikan dengan indikator pembelajaran, kemudian kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang memiliki skor tertinggi di sini adalah jawaban yang A dengan skor 5. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan dua bentuk e-book. Ada yang sebelah kiri ini berwarna putih, yang sebelah kanan ini yang berwarna biru. Yang sebelah kanan kami jual dengan harga 75.000, yang kami lengkapi dengan soal SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian pembahasan dan jawaban SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian yang ketiga dan 4. Nah, 3 dan 4 ini yang menjadi spesial di dalam
buku ini Bapak Ibu ya, atau di e-booknya. Nanti diberikan ciri soal dan tips atau trik menjawab soalnya. Kemudian yang keempat, soal lebih lengkap. Nah, itu kelebihan yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Nah, gratis tryout full sesuai CAT. Nah, jadi yang membedakan e-book sebelah kiri dan kanan itu hanya di nomor 3 dan 4 ini saja Bapak Ibu ya. Untuk tryout-nya kami sama-sama berikan di saat nanti Bapak Ibu pesan. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal wawancara. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Yang B, hadir sebentar saja memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Yang E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal wawancara itu nanti soalnya lumayan panjang Bapak Ibu guru, tetapi yang paling penting Bapak Ibu ketahui adalah di mana soal wawancara itu yang diminta adalah terkait dengan kemampuan kita di dalam bergaul dengan orang lain ya. Dan juga kemampuan kita di dalam menyesuaikan diri, itu yang paling utama. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Anda diundang untuk merayakan hari ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda. Ini kan teman dekat Anda ini Bapak Ibu ya, di tempat kerja. Nah, apakah Anda akan datang pada acara tersebut atau tidak? Nah, pasti yang Bapak Ibu pilih nanti adalah datang ya. Walaupun Anda tidak menyukai anak-anak, kemudian tidak senang melihat anak-anak, maka kalau itu adalah undangan untuk Anda, berarti Bapak Ibu harus datang. Ini poin pertamanya, harus datang. Nah, maka nanti Bapak Ibu pilih jawaban yang hadir atau harus datang tersebut. Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan. Nah, ini sebagai tambahan situasi di dalam soal wawancara Bapak Ibu. Kemudian Anda tahu persis pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini letak masalahnya Bapak Ibu ya, bahwa Anda itu tidak menyukai anak-anak. Tetapi di sini rekan kerja Anda mengundang untuk datang ke pesta anak-anak tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, pertama Bapak Ibu harus datang, kemudian yang kedua nanti baru kita tentukan yang mana. Apakah hanya datang sebentar atau kita mengikuti acaranya sampai selesai. Untuk yang A, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Yang A ini karena tidak hadir, maka nanti poinnya rendah, kita eliminasi. Yang B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Nah, di sini Anda hadir, tetapi hanya sebentar saja. Kita akan simpan saja dulu. Kemudian yang C, datang dengan ekspresi. Nah, di sini Anda datang, tetapi ekspresi Anda tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Yang ini kita simpan dulu, ya, karena sama-sama datang. Yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini datang karena hadir, kita akan simpan dulu. Kemudian yang E, tidak datang. Kalau tidak datang Bapak Ibu, maka ini langsung saja dieliminasi. A dan E ini nanti yang memiliki poin rendah. Nah, untuk yang E itu nanti poinnya 1, kemudian yang A itu poinnya 2.
Nah, karena di dalam soal wawancara itu ada 4 pilihan jawaban Bapak Ibu, maka nanti nilai tertingginya adalah 4 ya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu? Yang B, C, D itu sama-sama datang. Nah, walaupun Bapak Ibu itu tidak suka dengan anak-anak, tetapi demi teman Anda, kemudian Anda menghargai teman Anda, maka Anda harus datang, kemudian mengikuti acaranya sampai dengan selesai. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini yang memiliki poin atau skor tertinggi adalah jawaban yang D. Nah, untuk jawaban B, C itu nanti di bawah skor D ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kami beritahukan bahwa kami hadir di toko Shopee juga. Dengan toko Shopee kami yaitu Marumat, kami sediakan buku fisik untuk soal-soal P3K. Ini buku fisiknya ini kami gunakan kemarin untuk bimbel PPG, mohon maaf, bimbel P3K tahun 2023 dan alhamdulillah di bimbel tersebut sangat memuaskan hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu kami berikan gambaran terkait dengan capaian bimbel P3K guru di tahun 2023 yang kami laksanakan. Di sini untuk nilai yang diperoleh oleh peserta bimbel kami katakan sangat memuaskan karena banyak yang mendapatkan nilai di atas 600 ya. Di sini banyak sekali yang mendapatkan nilai di atas 600. Oke. Kemudian untuk nilai 500 itu pasti sangat banyak sekali Bapak Ibu ya, itu yang paling dominan 580, 590 dan nilai tertinggi yang didapatkan oleh peserta saya adalah 620. Ini adalah nilai tertinggi dari nilai 650. Nah, jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan belajarnya bersama kami melalui bimbel yang kami sediakan. Nah, di sini hasil pengumuman akhirnya Bapak Ibu ada 78,7% itu akan menerima SK. Artinya mereka dinyatakan mengisi formasi di tahun 2023 kemarin dan akan menerima SK di tahun ini. Ada yang sudah dapat, ada yang belum diberikan SK-nya oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian di sini terkait dengan peserta kami dari guru mapel SD ada 9,6, ada dari guru mapel SMA ataupun juga SMP. Di sini guru mapel SMA dan SMK ya, ada 21,5% yang mengikuti bimbel kami. Kemudian guru mapel SMP itu ada 16,9% dan guru kelas SD itu ada 51,7%. Nah, jumlah berikan penilaian terhadap bimbel P3K kami. Nah, ini merupakan penilaian yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu, dari peserta bimbel kami. Dari 10 orang, mohon maaf, dari nilai 10 itu ada 62,5% yang memberikan nilai 10. Kemudian yang memberikan nilai 9 di sini 21,7%. Ada yang memberikan nilai 8, 11,0. Kemudian di sini ada yang memberikan nilai 1, tapi setelah kami konfirmasi, dia yang konfirmasi langsung Bapak Ibu, ternyata nilai 1 itu dikira itu yang paling tinggi. Kemudian untuk yang nilai 7 itu ada 2,5% Bapak Ibu ya. Oke, itu hanya untuk gambaran terkait dengan capaian bimbel P3K guru kami di tahun 2023 kemarin. Nah, kita lanjutkan ke soal manajerial Bapak Ibu. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran, biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. Yang B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. Yang D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan diberikan. Yang E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Nah, kalau soalnya terkait ini, ketika Anda melanggar fakta integritas, maka Bapak Ibu harus siap-siap untuk menerima konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan, pimpinan, ataupun juga kepala sekolah nanti. Nah,
Maka jawaban yang tepat itu yang mana? Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui ya, yaitu yang paling memiliki skor tertinggi adalah jawaban B, yaitu dengan skor 4 ya, karena di dalam soal manajerial itu Bapak Ibu itu sebenarnya ada 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, di sini kita sengaja berikan 5 pilihan jawaban agar Bapak Ibu itu lebih teliti di dalam memilih jawaban-jawabannya dan juga sebagai latihan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa kami mengadakan bimbel P3K untuk guru prioritas 2 dan 3 tahun 2024. Soal yang kami bahas merupakan soal terakurat. Untuk cara pendaftaran bimbelnya, silakan Bapak Ibu ketik daftar PPPK guru P2 P3, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Fasilitas yang kami berikan ada 12 pertemuan tatap muka langsung, kemudian yang kedua itu ada gratis ebook, ada gratis e-modul pembahasan soal, ada gratis tryout, dan juga 12 video rekaman bimbel. Nah, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, kita laksanakan di bulan April ini. Untuk bimbel ini bisa diikuti oleh semua jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mulai bimbelnya dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 30 April 2024. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini dengan cara nanti Bapak Ibu daftar saja ya ke nomor WhatsApp yang telah kami sediakan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.